Jangankan Ferdinand Huta Heian ya, Pak Jenderal Dudung Abdurrahman saja yang kapasitasnya kasat diserang habis-habisan, dijatuhkan namanya, dikeset-kesetkan, dicongor-congorkan. Sahabat, selamat pagi. Saya ingin mengklarifikasi tentang riuhnya dan ramainya cuitan saya kemarin yang memang setelah itu saya tidak bisa memantau media sosial karena ada kesibukan yang tak bisa saya tinggal. Namun demikian, yang mau saya sampaikan kali ini adalah bahwa cuitan saya tersebut tidak sedang menyasar kelompok tertentu, kaum tertentu, orang tertentu, atau agama tertentu. Yang saya lakukan itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Ketika saya down, tidak perlu saya harus bercerita di Twitter, di media sosial bahwa saya sedang down. Tetapi saya melakukan dialog imajiner dengan hati saya, antara pikiran dan hati saya. Pikiran saya menyatakan, "Hei Ferdinand, kau akan habis. Tidak ada yang bisa menjagamu, Allahmu lemah." Tetapi kemudian hati saya berkata, "Hei kau tidak, Allahku kuat. Jadi jangan samakan Allahku dengan Allahmu. Aku kuat, ada yang akan menjagaku selalu." Kira-kira seperti itu dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Tapi kemudian orang merasa ada yang dituduh, merasa ada yang diserang, dan bahkan orang-orang tertentu yang selama ini selalu menggunakan kata tabayun, ternyata tidak tabayun, tetapi malah ikut-ikutan mempelintir. Tidak apa-apa. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada niat saya untuk menyerang kelompok tertentu, agama tertentu, kaum tertentu, atau orang tertentu. Itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya yang memang kebetulan kemarin saya sedang banyak beban, tapi tidak apa-apa. Saya minta maaf kepada siapapun yang merasa cuitan saya mengganggu atau membuat siapapun tidak nyaman. Tapi intinya bahwa itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya, bukan menyerang siapapun. Tidak mungkin saya bicara dengan orang lain, Allahmu, Allahku, karena kita punya Tuhan yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, masih sangat panas, sangat ramai terkait dengan cuitan Ferdinand Huta Heian yang dianggap menistakan agama, dan Ferdinand sudah memberikan klarifikasi atas apa yang dituliskan di Twitternya itu. Dan tidak lama setelah itu Ferdinand pun dilaporkan ke polisi, dan polisi sudah memberikan pernyataan atas laporan yang dibuat terhadap Ferdinand Huta Heian itu. Saya kira polisi paham lah ya, harus paham peta ini. Jadi pada prinsipnya, bagi mereka siapapun yang selama ini getol melawan mereka, yang selama ini menghadang visi misi mereka, pasti akan dijadikan lawan yang panas, akan dijadikan lawan dan akan diserang habis-habisan. Jangankan Ferdinand Huta Heian ya, Pak Jenderal Dudung Abdurrahman saja yang kapasitasnya kasat diserang habis-habisan, dijatuhkan namanya, dikeset-kesetkan, dicongor-congorkan. Karena dianggap musuh oleh mereka. Karena Pak Dudung dianggap yang telah menghancurkan organisasinya. Ya saya kira polisi sangat tahu ini. Karena polisi pun menjadi salah satu objek sasaran kebencian mereka, objek permusuhan yang mereka lakukan. Bagaimana polisi disebut orang coklat,
namanya dibalik menjadi ISIL. Densus saja dilawan agar dibubarkan. Katanya Densus, Islamophobia, dan lain sebagainya. Ya, jangankan polisi, Kasat, Ferdinand, Presiden sendiri ya dihina sedemikian rupa. Gambarnya dipermak, dihinakan. Presiden dibangsat-bangsatkan oleh mereka. Sampai hari ini nggak ada yang memproses atas dugaan penghinaan terhadap presiden. Belum lama tuh gambarnya Masya Allah. Kadang-kadang saya menangis melihat ini. Seolah-olah Presiden Republik Indonesia yang hari ini kebetulan Pak Jokowi seolah-olah tidak ada harganya sama sekali. Seolah-olah tidak ada martabatnya sekali di negaranya sendiri. Seolah-olah tidak ada satupun aparat negara yang mampu melindungi harga diri dan kehormatan Pak Presiden. Karena apa? Karena hari ini pemerintah kita dianggap rezim zalim oleh mereka. Nah, mengapa saya sebutkan ini? Agar polisi tahu peta politik kebangsaan di tanah air kita ini. Siapa lawan, siapa kawan gitu. Kalau hanya memperhatikan viralitas di media sosial yang viral-viral tanpa melihat ini dihembuskan, disemburkan oleh kelompok mana, oleh lawan apa kawan. Hancur sendiri polisi. Nggak akan ada habisnya. Sampai mereka ditumpas habis baru akan selesai. Nah, yang dilakukan oleh polisi hari ini mestinya adalah menumpas kelompok ini, memberangus kelompok ini, menangkap pentolan-pentolan ormas terlarang di tanah air ini. Itu yang harusnya dilakukan. Agar pola tagar-tagaran yang mereka buat untuk melawan pecinta tanah air, pecinta bangsa, pencinta NKRI ini selesai. Itu persoalannya. Kalau polisi nggak paham ini, wah repot. Sampai kapanpun tidak akan selesai. Dan mereka sangat cepat bermain tagar-tagaran. Mereka saya akui luar biasa di dalam memainkan media sosial. Bahkan kadang-kadang orang-orang yang di barisan pecinta NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, kalah cepat oleh gerakan mereka. Maka ini tidak bisa dijadikan pedoman saya kira. Satu ya. Yang kedua, seandainya polisi memproses laporan terhadap Ferdinand Huta-Heian secara dilakukan seprofesional mungkin. Bukan karena menuruti tekanan yang mereka lakukan. Bukan karena tekanan dendam yang mereka lakukan. Bukan karena tekanan politik dari kelompok garis keras ini. Profesional ya saya kira nggak perlu diajari lah ya. Polisi sangat paham ini. Artinya ya sama ketika Bahar Smith kemarin ditetapkan sebagai tersangka, sebelumnya kan memeriksa puluhan saksi ahli, saksi dan lain sebagainya lah ya. Saya kira Ferdinand juga begitu. Apakah cuitan Ferdinand masuk dalam penistaan agama atau tidak? Dua, kalau memang betul-betul penista agama akan ditindak semuanya secara profesional oleh polisi, maka jangan lupa sebelum ini ada banyak kasus yang yang berpotensi juga masuk dalam kategori penistaan agama. Ada banyak dari kelompok mereka. Dan hari ini juga belum diproses. Ini kalau mau adil ya, kalau mau diproses semuanya oke lah, apa-apa. Apa-apa lah. Proses semua secara adil. Iya. Dugaan-dugaan penistaan agama sebelum Ferdinand Huta-Heian ini. Sebelum selain Ahok juga. Kita pasti tahu orang yang mengikuti perkembangan politik di tanah air ini terkait dengan dinamika politik agama ini. Ada Abdul Somad, Ustadz UAS, bagaimana dia mengolok-olok salib. Hari ini apakah diproses hukum oleh polisi? Kita belum mendengar. Muhammad Rizik Syihab mengolok-olok Yesus. Kalau Yesus dianggap sebagai anak Tuhan, lu bidannya siapa kan begitu? Kurang lebihnya begitu. Umat Kristiani sangat tersinggung dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad Rizik Syihab maupun oleh
Abdul Somad, dan hari ini juga belum diproses hukumnya. Ada lagi, Rocky Gerung mengatakan kitab suci itu fiksi. Saya kira perlu dihadirkan para saksi ahli untuk mengatakan ini penistaan agama atau bukan. Rocky Gerung, saya kira kita juga belum lupa semuanya. Dul Hasan mengatakan, mencatut Rasulullah SAW untuk membombongi, dikatakan di depan publik, disebarkan terkait dengan kematian 6 laskar FPI. Dia mengatakan hadir Rasulullah di sini. Ternyata tidak, ternyata hanya untuk membombongi, hanya untuk menyenangkan keluarganya. Silakan dimintakan keterangan kepada para ahli apakah ini penistaan agama atau bukan. Pencatutan nama Rasulullah dicatut untuk kepentingan kelompoknya, ya Dul Hasan ini. Silakan kalau mau diproses, hadirkan 50 saksi ahli terkait dengan bidang ini. Para ulama misalnya, apakah masuk kategori penistaan agama atau bukan. Kalau mau diproses ya tolong Pak, proses semuanya biar adil gitu loh. Jangan hanya menuruti tekanan dari kelompok mereka. Kalau tekanan kelompok mereka dituruti, ya nggak akan ada selesainya. Saya yakin nggak akan ada selesainya. Nah intinya apa? Kita harus paham mana kawan, mana lawan terkait dengan merah putih ini, terkait dengan bangsa dan negara ini, terkait dengan NKRI ini. Kelompok-kelompok yang menjadi lawan Bhinneka Tunggal Ika, yang menjadi lawan NKRI, menjadi lawan merah putih, yang ingin menegakkan khilafah, tidak usah banyak didengarkan Pak Kapolri. Kalau perlu tangkap semua itu. Sekali lagi, kalau perlu tangkapi pentolan-pentolan dari ormas yang sudah dilarang itu, biar tidak terus-terusan koar-koar di media. Ya ormasnya dilarang, FPI, HTI dilarang, tapi pentolannya dibiarkan berkeliaran ribuan kali saya ngomong ini. Ya yang terjadi seperti ini, bikin gaduh terus, bikin huru-hara terus. Itu yang mestinya seriusnya dilakukan oleh aparat kita hari ini. Bagaimana membersihkan, membereskan kelompok-kelompok dari golongan ormas terlarang di tanah air ini. Karena kalau tidak, ya seperti ini terus. Mereka lah yang harus dihabisi agar tidak selalu membuat gaduh, tidak membuat kotor atas tegaknya Bhinneka Tunggal Ika di tanah air ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.